warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera selalu untuk kita semua. Hari ini tepat di tanggal 28 Oktober tahun 2022 adalah hari peringatan Sumpah Pemuda yang ke-94. Laspela, kehadiran tamu istimewa, beliau adalah Ketua Umum KONI Provinsi Kepulauan Bangka Belitung periode 2022-2026, Bang Riki Kurniawan. Selamat pagi Bang, salam olahraga. Ya. Bang Riki, di beberapa waktu depan kita akan berbincang-bincang. Ya, di antaranya kita pengen tahu nih, bagaimana sih kondisi keolahragaan prestasi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ini pasca COVID ya? Iya. Jadi sebenarnya prestasi dan kondisi olahraga di Bangka Belitung cukup baik di tahun-tahun inilah kita ngomongnya, karena memang kita mempunyai banyak kesulitan di mana kita baru melewati COVID, di mana dalam Bangka Belitung seluruh dunia sih dari Indonesia, seluruh Indonesia memang 2 tahun kemarin hampir tidak ada kompetisi sama sekali, tidak ada pembinaan sama sekali karena semua harus di rumah lah ya. Tapi tahun ini kondisi itu sudah berubah, sudah mulai berlihat lagi olahraga di kita. Kejuaraan-kejuaraan sudah mulai jalan lagi, pelatihan-pelatihan sudah mulai jalan lagi, mulai dari level juga yang ternyata kemarin masyarakat juga antusias sekali. Saya ada pergi ke beberapa kejuaraan, ada kejuaraan renang yang ternyata ramai sekali, ada kejuaraan karate yang ternyata sampai orang tuanya lebih seru daripada anak-anak yang ada sekalipun, gitu kan, dan juga kejuaraan yang lainnya. Dan juga untuk level-level kejurnas tahun ini bahkan anak-anak kita sampai khususnya junior itu sampai Junior, di internasional. Dan kemarin kita PLT kalau nggak salah itu tanding ke Thailand mewakili Indonesia junior, kita masih dapat medali gitu kan. Terus panjat tebing kemarin juga kita mewakili Indonesia untuk junior juga, walaupun masih belum beruntung tadi di Jakarta gitu kan, tapi memang sudah Indonesia itu sudah bisa berbicara gitu. Dan untuk atletik juga terakhir ada kejurnas atletik itu kita dapat medali emas kalau nggak salah 2 atau 3 emas gitu kan. Berarti sebenarnya Bangka Belitung bisa cukup diperhitungkan di level nasional gitu. Jadi Kita dengar kabar WUSU juga. Baru-baru ini WUSU juga mereka memang biaya sendiri, berangkat sendiri dari Roni Camp, mereka ada tanding turnamen di Malaysia dan kemarin jadi juara umum yang tersebut. Nah itu luar biasa sih Pak. Berarti memang nggak semua melulu kita berharap bantuan dari pemerintah maupun KONI, dan banyak juga olahraga-olahraga kita yang bisa mandiri dan kita sangat apresiasi itu. Jadi kalau kita melihat potensi atlet kita di tingkat junior itu ada suatu hal yang sangat menggerakkan gitu. Nah, Bang Riki, ini kan pasca COVID, tentu masyarakat akan sangat bergembira pada saat adanya event olahraga. Nah, tahun 2022 ini kan memang belum terlalu banyak ya. Baru di mulai pertengahan dan akhir ini saja yang banyak ya, kejurnas seperti itu. Nah, kita ingin tahu nih, untuk di Bangka Belitung sendiri kedepannya bagaimana untuk kegiatan olahraga? Saya dapat informasi terakhir untuk tahun ini sendiri sampai bulan Desember masih akan banyak kejuaraan level daerah. Daerah mungkin sudah tidak ada lagi. Untuk tahun ini tadi juga kebetulan kita baru bisa bertemu dengan ketua IPSI Silat Bangka Belitung, mereka akan mengikuti kejurnas ya, tempatnya saya belum begitu monitor gitu kan. Terus untuk akhir tahun ini juga saya sudah koordinasi juga akan ada kejurnas drum band. Terus kalau nggak salah itu ada kejurnas dan kejurnas panjat tebing. Apalagi yang kemarin ya, kalau nggak salah taekwondo juga akan ada kejuaraan. Jadi untuk tahun ini sebenarnya masih banyak juga kejuaraan. Nah kalau untuk tahun depan itu agenda puncak kita itu kegiatan paling banyak di tahun depan. Puncaknya di 2024 Pon Aceh Sumut. Tetapi tahun depan itu kita mulai dari kejurnas, terus kita ada Porprov Bangka Barat, Porprov ke-6, itu sekitar bulan Juli. Kita juga akan ada kejurnas babak kualifikasi PON. Itu hampir seluruh cabang olahraga yang PON Aceh Sumut, yang mengikuti PON Aceh Sumut itu akan ada seleksinya di tahun depan.
dan khususnya untuk bela diri itu akan dikumpulkan. Saya namanya memang masih belum fix apakah namanya PON bela diri atau namanya Indonesia Martial Art Games gitu kan. Dan itu akan dilaksanakan di Solo pada bulan Juni 2023. Nah itu adalah babak kualifikasi PON khusus untuk cabang olahraga bela diri. Jadi semua cabang olahraga bela diri itu bisa di Solo, ya betul. Gitu. Nah terus habis itu juga ada Porwil. Porwil ini sampai sekarang memang tuan-tuan masih belum fix gitu kan. Nah, tapi kemungkinan besar tetap ada. Jadi memang tahun depan itu agenda banyak sekali. Dan di 2024 itu adalah puncak kita, puncak olahraga di Indonesia itu di PON aja semua. Nah, ini terkait dengan tentu atlet-atlet kita akan berprestasi apabila banyak sekali kejuaraan dan pembinaannya yang tepat. Nah, kan banyak sekali event-event di tahun ini yang di berbagai level gitu. Nah, dari peran serta KONI sendiri terhadap pembinaan atlet itu bagaimana? Untuk tahun ini kita memang masih belum bicara banyak karena kita masuk di penghujung juga. Ya, untuk sekarang kita masih mendata atletnya gitu kan yang memang berprestasi dan masalah-masalah di cabang olahraga kita apa saja. Nah akan kita implementasikan di tahun depan. Nah, untuk tahun ini kegiatan kita rata-rata hanya berupa bantuan kepada cabang olahraga untuk mengikuti kejuaraan, bantuan cabang olahraga untuk mengikuti kejurnas, gitu. Bantuan cabang olahraga untuk mereka dalam sekretariat, untuk mereka musda atau muspro, untuk mereka rapat kerja tahunan, gitu kan. Dan juga ada untuk pelatihan wasit juri dan lain-lain yang memang walaupun kita belum bisa support full karena terbatas anggaran, tapi kita selalu berusaha untuk bisa memberikan yang maksimal begitu. Nah untuk tahun depan sendiri program kita yang kita namakan program Bubble Berdepes dan Bubble Juara 1. Bubble Berdepes itu Bubble Berdepes itu bersama demi prestasi. Bubble Juara 1 itu bukan kita juara 1 tidak gitu kan. Nah, Bubble Juara 1 itu junior dan remaja bersatu padu mencapai prestasi. Jadi kita memang paham bahwa Belitung tidak seperti provinsi-provinsi lain yang memang sudah maju olahraganya. Karena memang kemajuan suatu daerah itu tidak lepas dengan anggaran. Dan KONI daerah untuk khususnya Bangka Belitung masih belum bisa mendapatkan banyak bantuan di luar dari APBD. Nah sedangkan APBD kita sendiri masih defisit. Nah, jadi memang kita belum bisa maksimal. Tapi saya selalu mengajak teman-teman dan rekan-rekan sekalian, ayo apa yang bisa kita perbuat dengan apa yang ada. Karena kalau kita menuntut ya kita tidak bisa menuntut, barangnya tidak ada. Tapi kita berusaha semaksimal mungkin bersama-sama kita susah bekerja demi prestasi. Tapi mungkin dengan keterbatasan anggaran yang dibutuhkan dari pemerintah, apakah ada trik lain atau strategi lain yang digunakan oleh yang akan diusahakan oleh sebagai ketua ya untuk pembinaan program misalnya kayak Pulau Asuh atau bagaimana? Kita realistis saja untuk sekarang untuk kita program Bapak Asuh kita masih berusaha tetap untuk mencari Bapak Asuh gitu kan, tapi sambil berjalan kita tidak bisa menunggu. Jadi ke depan kita perbanyak kompetisi di level daerah. Karena kenapa? Kompetisi level daerah pengikutnya lebih banyak gitu kan, dan efek masyarakat lebih tinggi. Nah seleksi untuk level nasional itu yang kita batasi. Mau tidak mau kita pakai sistem kuota. Jadi misalnya ada salah satu cabang olahraga yang nomor pertandingan 20. Ternyata kita cuma bisa support 4. Mau tidak mau kita support 4 itu. Nah, tapi apakah Anda masuk ke dalam 4 itu atau tidak itu tergantung Anda sendiri. Jadi ada kompetisi. Betul. Walaupun nomornya berbeda, gitu kan ya. Untuk kompetisi level nasional kita tidak bisa support habis. Nah, kita hanya kasih kepada orang-orang yang memang potensi untuk medali. Nah, untuk yang terbang dan kompetisi kita berharap dari cabang-cabang untuk ya itu dilakukan di level daerah. Karena memang inilah kemampuan kita. Terkait dengan atlet kita sendiri kan bukan rahasia umum lagi ya. Di mana-mana misalnya atlet-atlet yang kita yang punya potensi, yang punya prestasi, kemudian karena keterbatasan anggaran yang kita punya, akhirnya mereka ke daerah lain seperti itu. Nah, bagaimana dengan kita di provinsi Lampung? Kita tidak bisa menahan Pak ya. Yang pasti itu pilihan. Kalau memang ternyata rekan-rekan lebih memilih itu keluar, memang sangat disayangkan, tetapi itu pilihan karena memang itu menyangkut hidup mereka sendiri, gitu kan. Tapi kita tetap berharap, ayo apa yang menjadi masalah kalian,
pintu kantor kita selalu terbuka. Dan banyak juga rekan-rekan, kadang-kadang ada orang tua anak-anak gitu kan yang telepon saya atau WA saya gitu kan, saya tanggapi, nggak masalah kita ngobrol. Karena kan kita selalu belajar dan berbenah untuk menjadi lebih baik. Gitu kan, tidak belum tentu semua yang kita lakukan itu yang terbaik. Dan, tapi sambil berjalan gitu kan ya, untuk sekarang kita hanya bisa berusaha untuk memberikan yang kita mampu dan berusaha untuk menumbuhkan sifat kedaerahan kita. Makanya kita bakal berhitung. Kalau tidak membela daerah kita sendiri, ya mau gimana siapa yang membela, gitu kan? Tapi kita juga berusaha. Yang banyak menjadi masalah adalah penghasilan utama dari anak tersebut. Rata-rata kita kalau junior hebat, tapi begitu masuk senior karena penghasilannya tidak ada, gitu kan. Pagi mereka kerja, sore baru latihan, dibandingkan dengan orang-orang yang latihan pagi sore tapi hasilnya tidak maksimal. Nah jadi untuk hal-hal seperti itu kita berusaha. Nah sekarang kita sedang mendata ada dulu yang pernah medali di pon sebelumnya, yang prestasi baik-baik sebelumnya. Ayo, apa yang bisa kita berbuat? Nah, nanti kita akan kumpulkan, kita akan ngobrol apa yang bisa kita bantu. Gitu. Nah, siapa tahu ada jalur-jalur untuk masuk ke pekerjaan di mana yang bisa kita bicarakan, gitu kan. Teknik Polri tentunya ada jalur prestasi. Betul. Nah, tetapi kembali lagi kita hanya bisa berusaha. Tapi kita coba jalankan dulu, tapi kita tidak bisa berjanji. Gitu. Nah, Riki, selama periode Bang Riki di Poni ini, apa yang menjadi target utama dari Bang Riki sebenarnya? Apa yang menjadi capai sebenarnya? Saya menjadi ketua Poni sebenarnya bukan ambisi Pak ya, bukan ambisi. Saya ya tertuntut saja sebenarnya sampai ke sini gitu kan. Dan dulu nggak pernah pikiran sekali, Jadi sama sekali. mengalir saja gitu. Mengalir saja, saya nggak pernah pikiran akan jadi. Gitu kan. Saya mulai di olahraga itu tahun 2001 kalau nggak salah. 2001 saya sempat kebetulan ikut bela diri Usul ya. Betul. Nah terus sampai 2004 saya kuliah. Waktu itu 2002 saya jadi atlet bangga itu walaupun tidak berhasil gitu kan. Dan kita juga pernah merasakan pahitnya menjadi atlet. Setiap kali kita bertanding dulu gitu kan, kita bikin proposal sendiri, kita keliling sendiri. Zaman itu ya? Betul, zaman itu keliling sendiri, minta bantuan ke sini ke situ gitu kan. Orang berangkat naik pesawat, kita naik kapal, bikin baju pertandingan sendiri gitu kan. Waktu itu saya ingat bantuan dari Poni zaman itu kan kita hanya jaket dan celana training waktu itu. Atau mungkin karena pada saat itu Wusu belum jadi cabur unggulan atau apa gitu? Atau waktu itu saya belum begitu paham karena memang kita waktu itu nggak pikir panjang ya. Yang penting zaman dulu itu anak-anak simpel Pak. Yang penting kita bisa tanding ya udah nggak apa-apa. Dan saya mensyukuri itu karena proses itu yang menjadikan saya yang sekarang. Perjalanan itu bagi saya perjalanan yang baik. Gitu kan, serunya dengan teman-teman kita diusir karena minta proposal, minta bantuan dana. Nah itu hal cerita. Kadang-kadang saya ketemu dengan teman-teman ngobrol itu seru. Gitu kan. 2004 3 tahun saya menjadi atlet daerah, peringkat naik. Sebenarnya mungkin kalau diteruskan bisa, cuma waktu itu karena saya harus kuliah dan kebetulan saya kuliah di luar, saya kuliah ke Cina Pak. Saya pikir udahlah nggak apa-apa. Bangga itu masih susah musuhnya. Kita sempat berprestasi di musuh, tapi di nomor taruh. Kebetulan saya di nomor seni. Nomor taruh kita sempat dapat perak nasional dan kita lolos pon waktu itu. Gitu kan. Nah, untuk nomor seninya saya berangkat ke Cina, saya latihan di sana. Ya, latihan di Cina juga. Latihan di Cina, capek juga karena nyari tempat yang bagus gitu kan. Setiap hari itu perjalanan menuju ke tempat itu 2 jam naik bus. Apa yang dekat dengan Wusu itu Wing Chun ya? Wing Chun itu salah satu nomor. Salah satu nomor ya. Jadi saya pergi latihan 2 jam naik bus, latihan pulang lagi 2 jam. Setiap hari itulah yang kita lakukan gitu kan. Tapi kayak dikira-kira enggak latihan? Enggak. Kalau di sana itu olahraga itu jadi industri. Saya latihan itu di sekolah olahraga seperti SKU kita. Tapi SKU di sana besar mungkin di sini dibandingkan dengan Ragunan mungkin ya seperti itu. Iya. Karena sebetulnya saya latihan di sana. Walaupun saya jawab Pak. Karena sebenarnya nggak boleh latihan di situ. Saya akan ngomong nggak boleh latihan di situ karena itu anak-anak sekolah. Jadi saya deketin gurunya Pak. Saya boleh nggak ikut latihan di sini? Boleh. Saya bayar ke gurunya. Saya ikut latihan dengan mereka. Memang untuk peningkatan prestasi paling cepat adalah kita masuk ke dalam lingkungan yang sudah baik. Gitu kan? Dengan saya latihan di anak-anak kecil sudah terbang-terbang Pak. Gitu kan? Saya masuk ke kelas anak-anak itu dulu. Oh ternyata kamu sudah bisa bernaikin. Jadi mungkin
dengan kita. Sampai di sana saya latihan sekitar 4 tahun. Saya pulang ke Bangka Belitung lagi. Saya pikir saya nggak mungkin lagi kerja lagi. Gitu kan. Jadi setelah saya pulang, saya coba jadi pelatih. Saya melatih anak-anak saya. Gitu kan. Saya mau berangkat tanding waktu itu Pemprov Bangka Belitung sudah vakum, tidak ada lagi. Anak saya nggak bisa tanding. Tiba-tiba sekitar tahun 2011 atau 2012 saya lupa, saya lihat di koran ada pelatihan pengurus provinsi WUSU Bangka Belitung waktu itu Pak Thomas Japin jadi ketua. Saya kaget, loh kok ada WUSU gitu kan? Dan kita dengan KPD ini, saya datang Pak, teman-teman apa yang bisa saya bantu? Saya masuk, saya coba bantu, anak-anak saya juga kebetulan bisa ikut bertani segala macam perjalanan. Nah 2014 atau 2015 WUSU provinsi Bangka Belitung vakum lagi. Nah di 2016 awal saya mencoba mengumpulkan teman-teman praktisi-praktisi WUSU di Bangka Belitung, ayo kita kumpul. Mau jadi apa WUSU kita ini? Ayo kita kumpul sama-sama. Nah kumpul rame-rame, ngobrol rame-rame, terbentuklah WUSU waktu itu dan ternyata teman-teman mempercayai saya menjadi ketua WUSU Bangka Belitung. Jadi 2016 sampai 2019. Dari situ perjalanan kita WUSU ke periode kemarin. Kebetulan saya sebenarnya salah satu tim beliau, gitu kan. Tapi setelah jadi saya sempat masuk ke pengurusan beliau. Nah karena sesuatu hal gitu kan, biasalah perbedaan pendapat gitu kan. Nah saya juga bantu beliau 4 bulan. Setelah itu saya berhenti. Nah di periode berikutnya kebetulan teman-teman dorong saya, datang ke saya, ayo maju jadi ketua KONI Bangka Belitung. Awalnya saya menolak, saya pikir mau ngapain sih gitu kan. Ya ada pusing ngurusin orang gitu kan. Tapi banyak ada beberapa masukan yang mengena ke saya. Saya pengen mencoba bikin sejarah. Saya pengen coba untuk ya minimal kita mencoba untuk membuat sistem yang siapa tahu bisa menjadi landasan bagi koni-koni periode sebelumnya. Jadi kebetulan ketemu tim yang agak solid Pak, ya, teman-teman yang satu paham, yang menurut saya bisa. Ayo kita bawa orang yang Bangka Belitung ke arah yang baik. Gitu. Nah, jadilah saya yang sekarang. Tapi untuk target prestasi belum ada ya. Kalau untuk sekarang ini. Sebetulnya cabang-cabang sudah ada yang menyatakan target. Ya, ada yang ngomong target 4 emas, ada yang target 2 emas, gitu kan. Nah, tapi kita belum bisa menerima hasil itu mentah-mentah Pak. Gitu kan. Jadi 6 bulan pertama kita ini kita harus mendata seluruh cabang kita, kesulitannya apa, targetnya apa, kebutuhannya apa, karena memang prestasi tidak lepas dari anggaran gitu kan. Nah, walaupun teman-teman ada yang sebelum 4 emas, kalau anggaran tidak ada ya percuma juga kalau bisa ada hasil 4 emas, karena jam terbang nggak bohong, dan untuk kenyang jam terbang itu mereka harus latihan, vitamin gitu kan, dan peralatan petani itu pasti luar biasa. Jadi target akan kita keluarkan tahun depan pada saat kita sudah tahu kekuatan anggaran kita di tahun 2023 apa, dan kita sudah tes rekan-rekan kita dan sudah ada hasilnya dari kualifikasi PON gitu. Karena dari situ baru kita akan base berapa sih target medali kita. Kalau peringkat kita sudah punya target peringkat. Kalau periode kemarin itu Bangka Belitung itu pada PON Papua itu di peringkat 31 dari 34 provinsi. Di Aceh Sumut target kita bisa masuk di peringkat 20-an. Gitu. Nah, untuk di Pemprov Jabar sendiri, berapa persen sih yang benar-benar aktif saat ini di provinsi kita? Kita sekarang sedang berbenah Pak ya. Jadi kayak belum lama ini pada saat rapat kerja gitu kan, cabur-cabur yang menurut kita tidak aktif kita coret dari keanggotaan gitu kan. Seperti kemarin cocok dayung, golf dan Muay Thai kita coret dari keanggotaan. Kenapa? Kita berharap kita hanya kejar cabur-cabur yang efektif saja gitu. Dan ke depan juga kita akan terus bersinergi dengan cabur dan kita kejar caburnya gitu kan. Apa yang jadi tanggung jawab mereka seperti juda, seperti rapat kerja tahunan gitu kan. Kita kejar. Jadi yang dimaksud dengan aktif itu adalah mereka melakukan beberapa kegiatan. Betul. Kejudan itu wajib bagi cabur gitu kan. Nah, terus rapat kerja tahunan itu wajib. Nah, itu dulu yang menjadi parameter kita untuk apakah cabur itu aktif atau tidak. Gitu.
gitu. Nah yang tidak aktif kita akan coret dari keanggotaan. Nah, ya memang tidak ada kewajiban untuk cabang olahraga menjadi anggota dari KONI, tidak ada kewajiban. Tetapi untuk ikut multi event, cabang itu harus didaftarkan lewat KONI daerah setempat. Begitu. Untuk di kepengurusan KONI di kabupaten kota sendiri di Bangka Belitung apakah sudah komplit semua? Sudah. Yang terakhir baru sekitar 2 minggu yang lalu kita melantik KONI Belitung Induk Kabupaten Belitung, gitu kan? Nah itu yang terakhir. Nah, jadi 7 KONI kabupaten kota kita sudah aktif semua. Nah, mungkin kita ingin tahu nih seberapa siap sih untuk pro Bangka Barat. Baru minggu kemarin saya mendampingi sering komite PP Pemprov Bangka Barat untuk koordinasi ke sana. Nah pada dasarnya untuk venue sebagian sudah siap dan sebagian memang butuh rehab ringan sih, tidak berat lagi gitu kan. Dan terus untuk yang memang jadi permasalahan utama itu untuk stadion dan sport hall. Nah untuk GOR, karena kita ngobrol dengan kepala dinas perkinnya, beliau menyatakan akan selesai pada waktunya, tidak ada masalah. Jadi mereka meyakinkan target tercapai. Nah, hanya untuk stadion yang memang masih diragukan apakah akan selesai pada saatnya atau belum. Tetapi perlu menjadi informasi untuk kita. Sebenarnya stadion itu sudah layak pakai, karena lintasan atletik segala macam sudah selesai. Yang belum hanya tribunnya saja. Nah, jadi kalau memang tribunnya belum selesai sekalipun, kita tetap bisa bertanding di situ walaupun masih menggunakan tenda. Dan itu fasilitas pendukung. Rencana atlet kita akan tidur dan tinggal di sekolah-sekolah. Nah, rata-rata sekolah itu sudah selesai. Jadi memang fasilitasnya walaupun sekolah itu kan itu full AC. Gitu kan. Kita juga pengen anak-anak kita yang akan bertanding itu istirahatnya cukup. Jangan sampai nanti jadi cedera gara-gara poin istirahat. Gitu. Terus kalau untuk hal-hal yang lain, technical handbook itu sebenarnya sudah jadi, gitu kan. Dan untuk panduan handbook pelaksanaan itu sebenarnya sudah jadi juga. Cuma kita masih menunggu Bangka Barat untuk rilis maskot. Karena kemarin sudah ada pemenang maskot dan logo itu sudah ada pemenang, tapi akan di launching di pada saat ulang tahun Provinsi Bangka Belitung di Bangka Barat nanti, kalau masa 22 atau 23 November ini, gitu. Jadi setelah itu akan segera kita bagikan, ya tinggal yang menjadi PR kita nanti itu pendaftaran entry by number, terus lanjut entry by name, nah permasalahan mutasi yang kemarin sempat ada kasusnya juga Pak, gitu kan, dan venue, setelah itu panitia pelaksanaan itu saja sih. Jadi tapi ya perjalanan lah, kita masih optimis kegiatan ini akan berjalan dengan lancar. Oke, mungkin terakhir nih, apa sih harapan dari KONI itu? Karena kita kan bagaimana suka tidak suka bahwa pendanaan dari pemerintah terkait dengan hal itu, apa yang harap menjadi harapan dari KONI kepada pemerintah kita saat ini untuk mendukung olahraga prestasi kita. Kalau ke pemerintah daerah, sebenarnya hubungan kita cukup intens. Kita sering ngobrol dengan Pak Sekda, sering ngobrol dengan Pak PD Gubernur juga, sering ngobrol dengan teman-teman di Bangka, di Dewan, terakhir baru soal ngobrol dengan Ketua DPRD Provinsi, gitu kan. Sebenarnya teman-teman peduli sekali dengan olahraga Bangka Belitung. Cuma memang kondisi kita defisitnya luar biasa. Tahun depan itu kalau masalah defisit ratusan miliar, masalah bayarnya gimana. Nah, tinggal kita bagaimana bisa berkomunikasi agar program pola minimum tetap bisa berjalan. Itu saja. Kita tidak bisa memaksa dan tidak bisa memaksa mereka lebih lah, gitu kan. Pemerintah harus dukung olahraga Bangka itu nggak bisa gitu. Kan. Tapi saya mengajak seluruh elemen masyarakat, mulai dari pemerintah, mulai eksekutif maupun legislatif, dan para pelaku olahraga, pengurus cabur, terus pelatih, atlet kita, ayo kita sama-sama kejar, walaupun susah. Tapi kita sudah terbukti, cabur-cabur tertentu kita yang walaupun memang bisa dibilang pot-potan juga, gitu, berhasil di nasional. Jadi apakah kita tidak bisa bersaing di level nasional? Tidak begitu juga. Gitu. Kemarin kita PON Papua menembak kita emas,
Berarti mungkin tidak dengan anggaran yang ada, dengan anggaran yang minim, kita tetap bisa berhasil. Kita tetap berharap anggaran kita mumpuni. Gitu kan. Tapi ayo kita bersama-sama dalam suka dan duka, ayo kita kejar prestasi Bangka Belitung. Kita harapkan nama Bangka Belitung ini. Gitu. Dan yakinlah, walaupun perjuangan Anda susah, pada saat Anda berhasil, daerah tidak akan lupa dengan Anda. Dan yang pasti bonus PON emas 250 juta. 250 juta untuk emas bonus PON, dan itu sudah ada perbunya. Gitu kan. Nah, nanti juga akan kita bantu apabila teman-teman kita ternyata kan berprestasi ke nasional gitu kan. Nah, arahnya mau kemana gitu, apa mau masuk TNI, Polri, ada jalur prestasi, apa mau masuk PNS, kita coba juga ada jalur prestasi. Kita coba bantu di situ. Oke, ternyata sudah hampir 30 menit. Terima kasih Pak Riki telah menyampaikan informasi terkait olahraga prestasi di Bangka Belitung. Jadi pesan Pak Riki khususnya kepada para atlet, pelatih dan para pelaku olahraga untuk tidak patah semangat walaupun kondisi kita di era sekarang ini sangat berat karena anggaran yang sangat sedikit. Namun banyak hal yang bisa dilakukan secara bersama-sama untuk meningkatkan prestasi olahraga di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Sekali lagi terima kasih kepada Mas Riki, pemirsa. Kami undur diri dari tim Aspera Kreatif. Kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Jaya.